Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Kadriani dari kelas D, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam rangka memenuhi ujian tengah semester, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Di sini saya akan memaparkan dua materi, yaitu status dan peranan, dan materi kedua yaitu institusi sosial. Nah, materi yang pertama yaitu status dan peranan. Salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial, atau biasanya diterjemahkan dengan sosial struktur. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat, atau biasanya disebut dengan Kornblum. Dalam membahas struktur sosial, ada dua konsep yang penting di dalamnya, yaitu status, yang kedua yaitu peranan. Kalian di sini pasti bertanya-tanya dong, apa sih itu status dan peranan? Nah, status yaitu posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam dalam hubungannya dengan kelompok lain. Menurut Ralph Linton, status is a collection of rank and duties. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. A dynamic aspect of status, Ralph Linton. Aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Oki dalam mempelajari peran sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Aspek yang pertama yaitu kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Yang kedua yaitu kita harus memiliki sikap dan perasaan dan harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut. Perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Seperti contohnya dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK, pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara keagamaan adalah alat bantu perilaku peran. Menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut, dan mendorong si aktor berperan sesuai tuntutan peran. Contoh, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi preman. Manajemen kesan. Sebagian perilaku peran merupakan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi atau internalisir sebagai hasil sosialisasi yang panjang.
Namun, beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain, impression management, manajemen kesan, varying government, macam-macam status. Macam-macam status ada 2, yaitu status yang diberikan. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu. Dibawa sejak lahir. Contoh, gelar, kebangsawanan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, usia. Ya. Terus status yang kedua yaitu status yang diperjuangkan. Status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi. Perlu diperjuangkan. Contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, kekuasaan. Itu ya. Lalu materi kedua yaitu institusi sosial. Saya akan memaparkan institusi sosial. Nah, kalian pasti bertanya-tanya lagi dong, apa itu institusi sosial? Nah, menurut Soeharjono Soekanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan. Bentuk institusi sosial. Menurut Soejono Soekanto, bentuk institusi sosial meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, bentuk konkret asosiasi. Contoh, bentuk khusus peraturan perkuliahan dan persyaratan akademis yang berlaku di beberapa universitas. Yang kedua yaitu bentuk abstrak atau institusi. Contoh, serangkaian norma pendidikan tinggi yang bersifat umum. Institusi sosial. Koen Jariningrat menerjemahkan social institution sebagai pranata sosial, yakni sistem tata kelakuan, tujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat 4 komponen, yaitu sistem norma, kelakuan berpola, personal pendukung pranata, peralatan yang digunakan. Sistem norma yaitu sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi menilai nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Gilin memilah sistem norma menjadi cara atau usai, kebiasaan umum menjadi
folkwise, tata kelakuan atau mores, adat atau kostum. Ada lagi yaitu cara. Norma yang paling lemah karena tanpa sanksi masyarakat. Cara minum atau makan, kebiasaan umum, itu perbuatan yang berulang diikuti banyak orang, seperti menghormati orang tua. Tata kelakuan, yaitu merupakan norma pengatur sanksi lebih tegas dan keras, sehingga memunculkan rasa bersalah bagi yang melanggar, seperti larangan pergaulan bebas. Adat, norma yang paling kuat karena memberikan sanksi moral berdosa dan sanksi masyarakat dapat dihukum dengan beragam masyarakat, beragam hukuman yang terberat, pengucilan, larangan kumpul kebo. Kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seseorang atau sekelompok orang. Pola menunjuk pada kejadian atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama, diwariskan secara turun-menurun, namun dapat bergeser sesuai orientasi nilai budaya yang berlaku. Contoh, cara berpakaian, cara mendidik anak, cara menghormati orang tua atau guru. Personal pendukung pranata. Personal pendukung pranata adalah pelaksanaan norma. Norma tertentu akan terwujud apabila ada pendukung yang memelihara, mengembangkannya, dan melestarikan. Mereka pula yang menentukan keberadaan lembaga sosial tersebut. Peralatan yang digunakan, yaitu peralatan yang digunakan merupakan bagian integral dari cara mewujudkan kegiatan. Contoh, agar kuliah lebih cepat, SKS. Fungsi institusi sosial. Apa sih fungsi institusi sosial? Yaitu fungsi institusi sosial meliputi memberikan pedoman, bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Apabila suatu lembaga sosial sudah tidak diikuti, kelakuan berpolanya dikatakan telah menjadi disintegrasi. Contoh, memudahnya lembaga patron klien di desa digantikan nilai-nilai komersial. Tipologi institusi sosial. Galin dan Galin memilah institusi sosial dari beberapa sudut. Perkembangan, creative dan enacted institution.
sistem nilai yang diterima masyarakat, basic, dan subsidiary institution, sudut penerimaan masyarakat, yaitu a-profit atau sosial santianit atau unsantianit institution. Faktor penyebarannya general dan restricted institution. Fungsi yaitu operatif dan regulatif institution. Tipologi lembaga sosial. Menurut perkembangannya, creative institution merupakan lembaga paling primer yang tidak sengaja dibentuk atau tumbuh. Contoh, agama, hak milik, institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu dan didukung negara. Contoh, lembaga hutan piutang, lembaga pendidikan. Tipologi lembaga sosial yang kedua yaitu menurut sistem nilai yang diterima masyarakat, basic institution, lembaga sosial yang persaingan untuk memelihara perkembangan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, keluarga, sekolah, negara. Subsidiary institution, lembaga yang kurang penting karena hanya ditujukan untuk rekreasi. Tipologi lembaga sosial yang ketiga yaitu menurut sudut pandang penerimaan masyarakat, a-profit yaitu sosial santianit institution, lembaga yang diterima masyarakat. Contoh, sekolah, perusahaan. Yang kedua yaitu unstation institution, lembaga yang ditolak masyarakat. Contoh, kriminalitas. Tipologi lembaga yang keempat. Menurut faktor penyebarannya, general institution merupakan lembaga yang diikuti oleh hampir semua manusia di dunia. Contoh, agama, kepercayaan. Restricted institution, lembaga yang lebih terbatas. Contoh, agama Islam, agama Kristen. Tipologi lembaga sosial yang kelima yaitu menurut fungsinya, operatif institution, lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga. Contoh, lembaga industri, pertanian. Yang kedua yaitu regulative institution, lembaga yang berfungsi mengawasi lembaga adat
istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak dari lembaga tersebut. Contoh, lembaga-lembaga hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Institusi utama. Ada 5 institusi utama dalam masyarakat, yaitu yang pertama keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, politik. Institusi keluarga. Tipe keluarga. Sistem konsanguinal menekankan pentingnya ikatan darah seperti umumnya masyarakat Cina dan Jepang. Dan sistem konjugal menekankan pentingnya hubungan perkawinan seperti umumnya masyarakat Barat. Keluarga bati atau nuklir family, dan keluarga luas atau extended family. Aturan perkawinan. Incest tabu. Larangan hubungan perkawinan dengan keluarga yang sangat dekat. Contoh, larangan kawin dengan antar saudara, saudara kandung, semarga, Batak, Minang. Bentuk perkawinan itu monogami, satu AK dengan satu PR dalam waktu sama. Dalam poligami, satu LK dengan lebih besar satu PR, atau poligami satu PR dengan lebih besar satu LK, atau larangan kawinan dengan anggota kelompok. Dan endogami, kewajiban kawin dengan anggota kelompok. Ada lagi yaitu aturan tentang keturunan, yaitu patrilineal, bilateral, matrilineal, keturunan rangkap. Yang kedua yaitu pola menetap, pola patrilokal, matripatriokal, patrimatriokal, bilokal, neolokal, afunkolokal. Nah, setelah itu ada lagi fungsi keluarga, yaitu Horton dan Han mengidentifikasikan beberapa fungsi keluarga, yaitu fungsi pengaturan seks, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi definisi status, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi. Institusi pendidikan, yaitu fungsinya yaitu fungsi manifest, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan, dan lain sebagainya ya. Fungsi laten,
pemupukan keremajaan, pengurangan kontrol orang tua, bertahannya sistem kelas sosial. Institusi agama, Emile Durkheim, agama merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, yang mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas umat. Robert Bella. Di luar institusi agama dikenal adanya himpunan kepercayaan dan ritual yang disebut civil religion. Pemujaan pemimpin politik, bendera, lagu kebangsaan. Ada lagi yaitu Linklater dan Calhoun. Unsur-unsur dalam yang dijumpai pada agama yaitu kepercayaan agama, simbol agama, yaitu kepercayaan agama praktik, umat agama, dan pengalaman agama. Fungsi agama meliputi fungsi manifest berkaitan dengan doktrin, ritual, dan aturan perilaku dalam agama. Fungsi laten, fungsi integrasi dan sintegrasi masyarakat, agama dan perubahan sosial, yaitu agama sebagai penghambat perubahan sosial. Contoh, Marx beranggapan agama merupakan candu bagi rakyat. False consciousness, agama sebagai pendorong perubahan sosial. Contoh, etika Protestan sebagai pendorong perkembangannya kapitalisme. Weber, peran utama di Indonesia melawan penjajah Belanda. Peran rohaniawan Katolik melawan para diktator di Amerika Latin. Agama dan institusi lain. Agama dan tradisi masuknya agama Katolik ke Flores menghilangkan kebiasaan poligami di masyarakat. Agama dan politik. Munculnya partai-partai politik berbasis agama. PKB, PAN, PKS, PPP, PBB, PDS. Agama dan ekonomi, etika Protestan dan kapitalisme bank syariah. Agama dan pendidikan, yaitu MI, MTS, MAN, SMA Bruderan, UMP. Institusi ekonomi, ideologi ekonomi. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran pribadi atas sarana produksi dan didistribusi untuk kepentingan pencaharian laba ke arah pemupukan modal melalui persaingan bebas. Menurut Adam Smith, proses dasar masyarakat
kapitalis adalah privat property, profil motif free complication sosialisasi merupakan sistem ekonomi yang bertujuan merubah masyarakat ke arah persamaan hak dan pembatasan terhadap hak milik pribadi melalui penguasaan alat produksi dan didistribusi komoditas oleh negara. Institusi politik menurut Kornblum, institusi politik merupakan perangkat aturan dan status yang menghususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Contoh, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, keamanan nasional, partai politik. Kekuasaan dan dominasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemungkinan memaksakan kehendak terhadap perilaku orang lain. Kekuasaan, dominasi terjadi bila yang berkuasa memiliki wewenang untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku. Tipe dominasi. Dominasi karismatik, kebebasan didasarkan pada kepercayaan bahwa sang pemimpin memiliki kemampuan yang luar biasa. Soekarno, Gandhi, Tito, dan lain-lain ya guys ya. Dominasi tradisional yaitu Sri Sultan, Ratu Elizabeth. Dominasi legal rasional, SBY, George Bush. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.